Sebagai pengguna keyboard mechanical low profile-nya Logitech pada zaman dulu, sebenarnya gue tuh seneng banget sama keyboard Logitech mengingat dia itu tahan banting, build quality-nya juga solid, terus juga dia feeling ngetiknya lumayan enak, dan juga support software-nya itu hampir nggak ada didapetin di ya merek-merek lain gitu. Cuman karena yang waktu itu masih berkabel, gue noleh ke keyboard lain karena gue pengen setup kerja yang lebih clean aja. Dan akhirnya gue berkesempatan buat nyobain mechanical keyboard low profile punya Logitech lagi, tapi enaknya yang kali ini dia wireless. Unboxing experience dari keyboardnya tergolong standar buat sebuah keyboard gaming dari Logitech. Di dalamnya ada keyboardnya itu sendiri, ditambah dengan dongle yang ada di belakang. Kabel USB-C to USB-A ada juga untuk chargingnya, lalu ada dongle Lightspeed-nya juga, dan beberapa buku petunjuk yang built-in di dalam dusnya. Kalau dari dusnya sendiri, menyarankan keyboardnya itu ada di jarak sekitar 20 cm dari dongle-nya itu. Melihat ke keyboardnya, desainnya itu minimalis dan elegan banget, berikut juga dengan font-font yang cantik ala-ala Logitech punya. Keyboardnya ini cukup tipis di sekitar 1,5 cm di bagian paling tebal dan 1 cm di bagian paling tipisnya. Tapi hanya bodinya aja ya, slightly lebih tipis dibanding Nuvi bodinya. Namun kalau dibarengin dengan keynya, dia lebih tebal. Bobotnya sendiri ada di 871 gram, lebih berat sekitar 300 gram dari Nuvi punya, yang membuat keyboard ini cukup solid dan nggak gampang selip saat ada di atas meja kalau dipakai ngetik. Namun buat kalian yang mau jadiin keyboard ini buat portabilitas memang jadi agak berat. Kalian bisa aja sih beli keyboard pouch yang harganya ada di sekitar 225 ribuan. Tentunya keyboard ini juga punya stand fit yang bisa di-adjust antara 4 derajat dan 8 derajat. Kalau kita sendiri lebih suka typing angle yang ada di 8 derajat. Lalu Logitech G515 sendiri ada dua pilihan warna, antara yang warna putih seperti kita punya sekarang, atau juga ada warna hitam. Kalau gue sih melihat putih lebih estetik ya, kayak beda aja gitu. Nah, seperti biasa, secara wireless, keyboard ini juga punya dua macam konektivitas, ada 2,4 GHz-nya atau Lightspeed itu sendiri, atau Bluetooth ke 3 device juga bisa. Switching connectivity-nya bisa lewat sini, tapi yang paling kanan ini bukan untuk wired ya, melainkan untuk switch ke game mode yang nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tombol shortcut yang ada di function key-nya ini cukup sedikit, berbeda dengan keyboard Logitech yang non-gaming, di mana di sini hanya ada Fn F1 buat custom assignment key, F9 sampai F12 itu buat media button, dan print screen dan scroll itu untuk volume. Sayangnya layout media button itu tidak mengikuti G813 yang terpisah dan punya volume scroll wheel, tapi ya mungkin demi minimalis dan cut price jadi oke lah. Lanjut, keyboard ini sendiri menggunakan low profile switch dari Logitech. Ini adalah brown switch alias dia itu tactile, namun Logitech tidak memberikan info ini berapa force-nya. Namun key travel-nya itu ada di sekitar 3,2 mm. Sayangnya tidak ada fitur hot swap ataupun punya pilihan switch lain selain yang ini, namun keycap-nya adalah yang keycap bisa diganti-ganti. Nah, buat pengalamannya sendiri, keyboard ini bukanlah satu-satunya keyboard low profile yang asik buat dipakai gaming. Kita juga bukan pertama kalinya mereview low profile keyboard wireless. Dan untuk pengalaman ngetik ataupun gamingnya ini sih kurang lebih sama seperti G813 namun menggunakan brown switches. Tombolnya enak ditekan, namun memang agak berat aja. Lebih berat dibandingkan Nuvi R75 kita yang menggunakan Gateron Brown. Yang paling membedakan dia dengan low profile keyboard lain itu adalah dukungan softwarenya, terutama untuk macro button. Buat pengaturan, kita pasti menggunakan Logitech G Hub. Di sini mulai dari pengaturan lighting, makro, sampai G-Shift-nya itu bisa kita atur sesuka hati. Pertama dari lightingnya, kita bisa ngatur backlit itu sampai individual lighting. Logitech sendiri punya beberapa preset dari breathing, fixed, rotation, dan lain-lain. Dan yang paling menarik menurut gua adalah pulsar point, karena ini hanya dimiliki oleh Logitech. Dan juga yang enak di mata itu adalah backlit statik warna putih yang bersih banget. Ini tuh nggak ada di keyboardnya Nuvi karena kita dapetin warna putih itu susah banget.
Dan overall gue suka backlit-nya karena dia itu adalah tipe yang see-through dari font, bukan yang terlalu banyak dari balik key-nya. Lalu ada settingan makro juga, kita bisa menyimpan makro yang sangat banyak dan recordnya itu bener-bener gampang banget. Bahkan beberapa aplikasi seperti Discord juga bisa dimakroin functionnya ke dalam Logitech G Hub. Lalu seperti yang gue bilang tadi, dia punya fitur game mode di mana saat ditekan itu bisa menonaktifkan Windows key, sekaligus bisa mapping key lain kalau misalnya kalian butuh. Ada juga fitur G-Shift, di mana ini seperti tombol Fn. Kalau tombol G-Shift-nya itu ditekan, kita bisa ganti function beberapa tombol yang lain. Dan ini bisa applied hampir ke semua tombolnya. Tentunya mereka juga modified per aplikasi atau per game. Jadi misal kayak Helldivers 2, Diablo 4, dan game-game lain itu punya profil lighting dan makro yang berbeda-beda tergantung preferensi kalian. Sayangnya di sini tombol Fn Priority itu nggak punya profil sendiri, beda dengan Logitech Productivity Lineup, jadi kita mesti set sendiri. Tambahan lain, Logitech G515 ini memang bisa bertahan sekitar 3 harian sekali charge sesuai dengan klaimnya Logitech, bahkan bisa lebih juga kalau backlit-nya dimatiin. Intinya ini bisa bertahan cukup lama dari sekali ngecharge. Lalu kalau kalian mempunyai mouse dari Logitech G juga yang support Lightspeed, itu bisa menggunakan 2-in-1 dongle seperti ini. Jadi bisa connect hanya dengan satu dongle aja. Ini mungkin nggak terlalu ngaruh buat yang pakai komputer, tapi sangat berguna untuk user laptop. Dan buat baterainya, dia itu ada easy access di belakang yang kemungkinan kalau misal amit-amit ada masalah di baterai, teknisinya Logitech itu gampang buat reparasinya. Ditambah dia juga ada garansi 2 tahun hardware warranty dari Logitech Indonesia. Kalau kita menyimpulkan, di harga 2 jutaan Logitech hanya menjual sebuah mechanical gaming keyboard low profile yang ngetiknya enak, build quality-nya solid, dan juga desainnya elegan, itu salah. Karena sebenarnya Logitech itu menjual sebuah keyboard dan juga softwarenya. Karena fitur-fitur dari softwarenya itu hampir nggak ada di merek-merek lain. Dan kalau bisa dibilang secara fitur, Logitech G Hub itu head-to-headnya dengan SteelSeries, terus juga ada Corsair IQ, IQ Link ya, atau Razer Synapse kali ya. Dan di harga 2 jutaan, dia ini lebih murah sekitar 300 ribuan dari Nuvi R75. Cuman dia akan kehilangan estetiknya si Nuvi, kehilangan fitur hot swap, dan kehilangan pilihan switch. Kalau ini cuma satu switch aja. Dan kalau misalnya kalian memang menginginkan keyboard ini, kalian akan mendapatkan, ya balik lagi itu tadi, software support yang tiada duanya. Jadi itu aja sih sebenarnya pendapat kita ya tentang Logitech G515. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.